Berikutnya yang dihukumkan najis, susu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Himar, keledai, dia ada susunya. Tapi kita nggak makan himar, keledai ya. Itu najis. Sebab hukum susu, hukum daging. Kira-kira gitu sama. Oke, selesai 7 yang digolongkan najis ya. Berikutnya, najis al-ainiyah, benda. Apa itu najis aini? Najis aini itu benda. Ada bendanya. Itu setiap najis yang ada bendanya. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, ya. Kita cium ada baunya, ada warnanya. Contoh kalau kotoran manusia itu ada bendanya, ada warnanya, ada baunya. Itu najis aini namanya. Itu najis aini yang ada bendanya. Satu lagi ada najis hukmi, secara hukum bendanya nggak ada. Contoh misalnya, tadi ada najis kencing lah, mohon maaf ya, kencing di kain, kena kain kita. Kemudian entah 3 jam berikutnya, karena disemprotkan minyak wangi di kain tadi, ya, kencing itu udah kering, dicium wangi pula, ya, karena disemprotkan minyak wangi, tapi hukum kain itu masih hukumnya najis. Namanya najis hukmi, ya, karena belum kita cuci. Itu 2 pembagian najis aini dan najis hukmi. Jelas ya? Oke. Pembagian berikutnya, najis berat, ringan, dan sedang. Ini kita cepatkan saja. Najis berat, kalbun dan khinzir, ya, dan semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ya, itu semuanya adalah najis berat. Cara membersihkannya adalah dengan cara disamak. Oke. Kemudian najis ringan. Ini yang pertanyaan minggu lalu ya, pertemuan yang lalu. Najis ringan ini adalah kencing anak laki-laki, bukan anak perempuan. Anak laki-laki. Anak laki-laki yang belum makan selain susu ibunya dan belum berumur 2 tahun. Ya. Ini najis ringan namanya. Cara membersihkannya cukup dipercikkan air. Ambil air, dipercikkan di tempat najis. Kalau sudah dipercikkan begini, jadilah kain tadi yang kena pipis itu hukumnya suci. Dalilnya, pernah Ummu Qais binti Mihsan, dia membawa anak laki-lakinya yang belum makan kecuali susu, ya, ibunya, di pangkuan Rasulullah SAW, kemudian kencing anak itu. Nabi kemudian minta diambilkan air dan dipercikan oleh Nabi di tempat pipis anak laki-laki yang tadi itu. Jadi Nabi sendiri, perbuatan Nabi itu jadi diambil hukum bahwa hukum kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali minum susu ibunya, belum sampai 2 tahun, maka cara membersihkannya seperti itu. Kemudian najis pertengahan selain itu. Ya? Kalau susu kaleng macam mana, Ustaz? Susu kaleng? Ya. Susu kaleng najis. Najis pertengahan. Jadi susu ibu ya. Susu ibu. Beda itu susu ibu dengan susu kaleng. Baik. Adapun najis pertengahan selain itu, selain yang ringan dan selain yang berat, ya, selain itulah. Dan cara membersihkannya, kalau dia tadi ada bendanya, bendanya dibuang, dibersihkan sampai hilang baunya, warnanya. Oke? Kemudian kalau najis hukmi juga sama seperti itu. Nah, kalau kemudian susah untuk menghilangkan warnanya, kadang-kadang darah ya, kita udah cuci masih ada warna, itu dimaafkan. Kira-kira begitu. Baik, kalau susah hilangnya. Nah, berikutnya
Ini najis pertengahan juga termasuk mazi. Ini mazi. Ya. Contohnya ini mazi. Yang kita katakan tadi kalau orang syahwat keluar mazinya, ya. Dalilnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, kuntu rajulan mazza'an. Saya ini laki-laki yang sering keluar mazi. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang sering keluar mazi ini menunjukkan badannya sehat. Ya. Bukan penyakit, sehat. Cuma fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena istri Ali ini Fatimah anak Rasulullah. Jadi Ali ini segan sama mertua. Apa hukum mazi itu apa? Malu dia bertanya. Sebab Fatimah itu istrinya. Maka disuluhnya sahabat yang lain bertanya, namanya Miqdad ibn al-Aswad. Ya, cobalah kau tanya dulu apa hukum mazi itu. Pergilah Miqdad bin Aswad ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Ali ini segan dia sama Nabi. Fasa'alahu, ditanya. Maka kata Al-Miqdad, fihi al-wudu, cukup berwudu. Jadi maksudnya wali Muslim dalam riwayat yang lain disebut yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, ya. Dibasuh zakarnya, maksudnya mohon maaf ya, kemaluannya dibasuh. Ini menunjukkan disuruh basuh, artinya apa? Itu najis. Sama seperti kalau buang air dibasuh kan? Itu najis. Kemudian ya tawadda, dia berwudu. Oke. Kemudian kaifiyat at-tathhir minan najasat. Ini sudah tadi ya, kita lompatkan saja bagaimana kita membersihkan dari najis. Kalau najis besar disama, kalau najis ringan sudah kita jelaskan, kalau najis pertengahan ya kita hilangkan bendanya, warnanya dan baunya. Itu najis pertengahan. Contohnya kena kotoran lah, kotoran anak kita misalnya ee-nya, ya. Gimana cara bersihkannya? Buanglah ee-nya dulu, dibuang ee-nya. Kemudian warnanya udah nggak ada lagi, baunya udah nggak ada lagi, maka sekarang hukumnya sudah dianggap suci. Tapi ingat, kalau membuang najis ini itu airnya harus dialirkan, ya. Jangan masukkan pakaian bernajis dalam tong misalnya, kemudian setelah kita kasih rinso, kita masukkan ke situ, kita masukkan air bersih, ya. Kemudian kita peras, kita gantungkan. Di dalam tong tadi itu airnya masih ada najisnya. Jadi harus dialirkan, diangkat pakaian itu, disiramkan air. Jadi airnya biarkan dia mengalir. Itu cara membersihkannya, ya. Nah, berikutnya ini membersihkan kulit bangkai. Selain anjing dan babi. Ini kita jumpa kambing, ya, ditabrak orang. Sayang kulitnya. Nggak disembelih ya. Atau lembu mati, dagingnya nggak bisa kita makan, kulitnya boleh nggak dimanfaatkan? Kulitnya boleh dimanfaatkan. Ya, caranya apa? Caranya dibersihkan. Yang bisa menyebabkan kulit itu jadi busuk, bersihkan, ya, sehingga kulit itu nanti kering dan bisa diawetkan. Itu hukum kulit selain anjing dan babi, ya. Hewan yang mati tanpa disembelih. Kalau hewan yang mati sudah disembelih, itu nggak perlu istilahnya didibah, dipakai alat untuk membersihkannya, cukup dikikis aja, ya. Oke. Nah, berikutnya sebahagian najis yang dimaafkan. Ini najis-najis yang dimaafkan, ya. Kenapa? Karena susah untuk menghilangkannya atau menghindarinya. Contoh seperti percikan air kencing yang sedikit, yang kita nggak nampak. Kadang-kadang kita pipis, buang air, sekarang modelnya orang berdiri ya, walaupun sunnahnya itu orang jongkok. Nggak tahu kita kadang-kadang percik ke celana. Kita nggak tahu misalnya, mungkin ada yang terpercik, maka itu dimaafkan. Kemudian darah yang sedikit, ya, seperti darah nyamuk misalnya,
darah lalat, ya, tanpa disengaja, yaitu dimaafkan, ya, atau darah luka, ya, nanah yang ada pada luka itu dimaafkan, ya. Berikutnya kotoran ikan itu dimaafkan, kotoran burung yang sedikit, ya. Kalau kita tengok di Masjidil Haram Madinah Mekah itu banyak kali burung merpati, ya, ada kotorannya itu dimaafkan. Disebut juga di sini kalau misalnya tukang sembelih, ya, ada terpercik sedikit darah, dia mau salat, nah, itu dibolehkan, ya, dimaafkan seperti itu, ya. Darah yang ada di daging, kita masak ayam, ya, udah bersih, cuci, udah mulai agak panas, keluar darah-darah dari tulangnya, hukum darah najis. Nah, sekarang bagaimana darah yang keluar dari tulang-tulang itu? Itu dimaafkan, ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian mungkin ada najis di jalan. Kalau hujan misalnya, kepercik, kita nggak tahu, itu dimaafkan, ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Sudah 9.30. Baik. Jadi pembahasan tentang perkakas dapur dan tentang najis, ya. Ini kalau kita teruskan istinja agak panjang, ya. Istinja ada buang air, ini agak panjang juga. Barangkali nanti kita teruskan, ya, pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja barangkali untuk sementara, ya, kita cukupkan. Jika ada pertanyaan, sekarang kita buka. Dipersilakan. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas materinya tentang perkakas dapur dan najis yang telah dipaparkan sebelumnya. Baik, langsung saja kepada seluruh partisipan. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand atau kirim di kolom chat agar bisa dilihat. Dan sekali lagi diingatkan kepada seluruh partisipan untuk lebih memudahkan komunikasi kita, agar komunikasinya berjalan dengan lancar dan efektif, ada baiknya untuk mengaktifkan kamera bagi yang kondisinya bisa dan tidak ada gangguan. Oke, langsung saja Ustadz, ini ada penanya pertama kita dari Hasbi kepada Bang Hasbi, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum Ustadz. Ya, salam. Ya Ustadz, izin bertanya Ustadz. Nah, jadi tadi kan jika kita mengonsumsi atau memakai makanan yang mengandung alkohol non khamar dan dia diperbolehkan dari medis itu mubah gitu kan Ustadz. Nah, kita nggak boleh makan selain yang memang dia ada dari khamar gitu kalau alkohol. Nah, itu jadi Ustadz izin bertanya Ustadz. Nah, kalau misalnya kita makan buah gitu, buah ini dia nggak tahu ada kandungan alkohol atau enggak gitu. Namun dia bisa memabukkan Ustadz gitu. Gitu Ustadz. Itu yang pertama, kayak buah kecubung gitu yang dia dimakan bisa memabukkan gitu. Nah itu Ustadz, itu gimana hukumnya Ustadz? Dan juga seperti ini daun apa gitu Ustadz, daun ganja itu kan banyak dari yang mengolahnya di makanan gitu kan. Nah jadi dia bisa memabukkan juga gitu Ustadz. Nah itu sih Ustadz. Sama kalau misalnya kita masak makanan itu kan, kalau misalnya kita kalau di kimia kan ada pelarutnya itu kan biasanya alkohol gitu kalau sebelum kita kayak mau mengolah sesuatu gitu kan untuk menjadikan makanan gitu Ustaz. Nah jadi kan alkoholnya itu memang sih nggak non medis gitu kan ya, nggak dia nggak dari khamar gitu. Nah itu sampai sekarang ini Asmi masih takut gitu, entah itu halal atau gimana gitu. Sama kemarin juga ada yang dari video apa gitu, ada yang masak dia dengan alkohol gitu. Tapi dia katanya setelah dimasak lama kan alkohol itu dia menguap gitu. Nah jadi
Nah itu gimana tuh hukum Ustaz? Tadi ada 3 Ustaz ya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Ini, Ustaz? Kasih Ustaz, gimana, Ustaz? Baik, pertama kaidah likulli muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi apa saja yang bisa membuat kita mabuk itu ilat namanya. Ilat suatu hukum. Kenapa dia haram? Karena memabukkan. Bisa dari arah, bisa dari itu kalau dihirup bisa mabuk orang, ya. Jadi semua yang memabukkan hukumnya jatuh haram. Hanya waktu itu orang selalu membuat arak itu dari anggur. Dan sekarang orang sudah pintar, ya. Orang bisa mabuk dengan apa saja gitu. Sesuatu yang kan dalam Islam ini ada 5 yang wajib dijaga. Pertama, nyawa, ya kan? Kedua, akal, jiwa, ya jiwa, kemudian akal. Nah, akal ini jangan dirusak. Orang mabuk itu rusak akalnya. Jadi itulah sebab kenapa hukumnya haram, ya. Yang kedua tentang alkohol tadi, alkohol ya sudah disebutkan tadi, kalau sampai membahayakan yang dia bukan dari non khamar, ya, itu fatwa MUI. Ada 2 tadi itu. Kalau membahayakan jatuh haram. Wallahu taala a'lam. Oke, baik. Gimana, Hasbi? Ustaz, ada lagi Ustaz. Enggak apa ya Ustaz. Izin moderator. Ya. Siap. Ini ada minuman yang dijual gitu di supermarket gitu kan. Dia memang alkoholnya itu enggak non homer gitu kan. Jadi dia dijual tapi dia mengandung alkohol Ustaz gitu. Tapi dia enggak apa sih, persentasenya sedikit gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Enggak apa gitu dikonsumsi gitu. Minuman gitu Ustaz. Minuman yang beralkohol. Ya non homer gitu. Apa hukum mengkonsumsi minuman beralkohol? Nah, sekarang ya, kalau ikut nas Al-Qur'an, innamal khamru wal maisuru. Jadi nasnya tadi itu adalah yang berasal dari khamar. Khamar itu yang berasal dari anggur yang dijadikan khamar, ya. Nah, kalau kita melihat fatwa MUI, ya, yang bukan dari khamar, kemudian dijadikan sebagai penambah makanan, kalau tidak, jadi balik ke situ juga dia. Saya rasa fatwa MUI tadi itu, ya, sudah cukup jelas. Fatwa MUI tadi itu begini, ya. Ini dia. Ketentuan hukum, ya. Nah, di sini, penggunaan alkohol etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan hukumnya haram. Penggunaan alkohol etanol hasil industri non khamar, baik merupakan hasil sintesis kimiawi. Ada enggak? Hasil sintesis kimiawi. Dia alkohol, ya. Dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non khamar untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetik, itu hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Contoh sekarang kalau kita buat kue, ada alkoholnya apa enggak? Bika Ambon. Bika Ambon misalnya, ya. Itu alkoholnya dari khamar apa tidak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah saya buat Bika Ambon. Kalau Anda dengar dari tua, Ustadz, tua. Dari tua ya? Iya, Ustadz. Dari tua. Tua itu bisa kita golongan khamar apa tidak? Khamar, Ustadz, khamar. Tua itu digolongkan khamar. Kalau dulu dari anggur, sekarang itu dari apa itu? Dari pohon itu ya, yang dijadikan tua. Nah, itu aja dia.
Nah, ini hasil, kalau dia hasil, ini non khamar hasil sintesis kimia, ya. Itu pun dengan syarat tidak membahayakan, hukumnya mubah. Tapi kalau sampai mabuk, orang misalnya gini, makan tape dia, mabuk dia makan tape, ya, itu jatuh kepada haram, ya. Tadi itu. Karena sampai hari ini orang kan belum ada fatwa mengharamkan tape, ya. Karena alkoholnya ada juga itu. Dan alkohol itu bukan dari khamar, ya. Orang buat tape itu dari khamar apa enggak? Jadi secara hukum begini, saya tidak tahu proses kimianya seperti apa, ya. Karena ini bisa merujuk kepada yang ahlinya. Saya menjelaskan tentang proses kimianya itu nggak ngerti saya. Cuma dari fatwa MUI ini cukup jelas, ya, kalau dari bahan-bahan khamar atau yang diserupakan dengan bahan khamar maka jatuhnya haram. Tapi kalau misalnya bahannya non khamar, kalau membahayakan haram, kalau tidak membahayakan hukumnya mubah. Cukup jelas, ya? Jelas Ustaz. Oke, gimana Asbi, udah siap? Sudah Musbar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Asbi atas pertanyaannya. Langsung saja kita ke penanya kedua, yaitu datang dari Abangda Al-Kusairi Nasution _ Kota Tanjung Balai. Langsung saja Bang, dipersilahkan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin ditanyakan Ustadz terkait ini, bersentuhan dengan anjing. Pernah mendengar ada ulama berpendapat katanya bahwa bersentuhan dalam keadaan kering, sama-sama kering, itu halal katanya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, maksudnya bukan halal, ya. Apakah wajib disama apa tidak? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Jadi kalau kering sama kering, itu nggak perlu disama. Kalau salah satunya basah, itu harus disama. Karena anjing itu tadi najis besar, ya. Basah apa lagi? Namun bukan halal gitu. Hukumnya itu bukan halal haramnya, anjing tetap aja haram. Hukum menyentuh anjing yang kita kering, dia kering. Apakah wajib disama? Sama Ustaz, ya. Para ulama mengatakan tidak perlu disama kalau kering sama kering. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab hadis Nabi itu basah. Nasnya itu basah. Kalau dijilat. Kalau dijilat, ya. Jadi mafhum dari hadis itu kalau kering nggak perlu. Itu dalilnya dari hadis itu. Wallahu ta'ala. Oke. Ustaz. Oke. Ya. Baik. Terima kasih kepada Abangda dari Abangda Al-Kusairi Nasution _ Tanjung Balai atas pertanyaannya. Baik, langsung saja kita ke penanya selanjutnya Ustadz. Ini datang dari Abangda Ujang Surindra. Kepada Abangda Ujang, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih moderator. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, ini berkaitan sama bangkai yang dihalalkan, ikan dan belalang tadi Ustadz, ya. Saya dengar tadi, ya. Iya. Nah, apakah di sini ikan itu termasuk di dalamnya udang dan kerang? Pertama, yang kedua, kemarin saya sempat ikut kajian juga Ustadz, bilang jangkrik itu tidak termasuk di dalam belalang Ustadz. Mau penjelasannya Ustadz untuk yang jangkrik sama
tawon Ustadz, karena di daerah kami di Jawa itu jangkrik sama tawon lebah itu sering dibikin masakan. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Ya, Terima kasih. bagus pertanyaannya. Jadi tentang ikan dan belalang tadi ya. Nah, jadi Iya, kita Ustadz. membahas apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan ini, pendekatannya pertama adalah pendekatan tekstual. Secara teks yang Nabi sebut itu adalah Ikan dan belalang. ikan dan belalang ya. Iya Ustadz. Tentu jangkrik, tawon nggak masuk. Oh gitu Ustadz. Itu cara kita memahaminya. Ya, selain itu nggak masuk. Adapun kerang, udang itu Iya. ada dalil yang lain. Iya. Ada dalil yang lain yang disebutkan oleh Nabi ketika ada sahabat bertanya, kami pergi tangkap ikan ke laut, kami sedikit membawa air, kata sahabat. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kalau kami minum air ini, kalau kami gunakan untuk berwudu, nggak ada air minum. Apakah boleh kami menggunakan air laut untuk berwudu? Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Itu dia. Bahwa air laut itu adalah bersih, boleh digunakan untuk berwudu. Dan hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Halal bangkainya, maka termasuklah di sini udang, kerang, ikan. Itu dalil udang dan kerang ya. Memang orang nggak pernah sembelih udang dan nggak pernah sembelih ya. Adapun jangkrik itu nggak termasuk. Nggak termasuk Ustadz ya. Tawon nggak termasuk ya. Iya Ustadz. Karena secara teks tidak disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz. Baik. Insyaallah. Terus syukran Ustadz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Abangda Ujang Surindra atas pertanyaannya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Mungkin setelah ini satu penanya lagi jika masih ada, dan jika tidak kita bakalan ke next agenda, yaitu datang dari Abangda Muhammad Yazir. Kepada Abangda, dipersilahkan. Iya, Tanjung Balai ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada langsung aja pertanyaan Ustaz terkait kotoran yang najis Ustaz. Ini ada pendapat pernah diskusi ya sama seseorang bahwa katanya kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis Ustaz. Kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Nah, ini seperti apa Ustaz? Kira-kira pendapat ini. Kotoran hewan yang halal dimakan. Ya, yang halal dimakan katanya tidak najis. Ya, kita balik kemari tadi ya. Tentang masalah najis pertengahan. Ya, ini dia. Najis pertengahan adalah najis selain, mohon maaf, anjing dan babi, selain dari air kencing anak laki-laki yang belum makan, selain susu ibunya. Ya. Wahadhihi najasa imma tutahhar. Oke. Najis-najis ini katanya selain ya. Ma ada selain. Jadi maksudnya selain anjing dan babi dan air kencing anak laki-laki, masuk enggak kotoran kerbau walaupun dagingnya halal? Masuk enggak? Ya, termasuk di sini. Wahanihin najasa innama tutahhar
idza juriyal ma'u 'alaiha wa dhahaba bi athariha. Ya, kalau dialirkan air dan pergi hilang kesannya, ya. Hilang warnanya, rasanya dan baunya. Oke, balik ke sini tadi, pembahagian najis, ya. Najis ringan, najis berat, najis pertengahan. Wahia najasatu ghairul kalbi wal khinzir. Adalah najis selain anjing dan babi, selain kencing anak laki-laki yang belum. Oke, termasuk juga wadzalika mithlu baulil insan. Kotoran air kencing manusia, warawsu al hayawan, kotoran hewan. Masuklah hewan yang dimakan dagingnya di sini, wadam darah. Oke. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kana nabiyyu idza tabaza li hajatihi ataitu ima'in fa yaghsilu bihi. Ini kalau Rasulullah buang air besar itu dicuci. Ini kotoran manusia, ya. Nah, termasuk juga mazi tadi sini juga najis. Termasuk juga ini juga hadisnya ya kotoran manusia. Termasuk juga kotoran hewan, ya. Jadi itu diambil dari mafhum mukhalafah, ya. Jadi selain dari anjing dan babi dan kotoran anak kecil yang belum minum selain susu ibunya yang belum berumur 2 tahun, itu semuanya adalah najis. Itu cara mengambil pemahamannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau disebutkan satu-satu banyak kali nanti, ya. Baik, itu barangkali, ya. Baik Ustaz. Gimana dari Abangda Muhammad Yazir, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, cukup, Abangda. Oke, terima kasih kepada Abangda Muhammad Yazir atas pertanyaannya. Baik, sebelum kita ke agenda selanjutnya, jika masih ada penanya terakhir, dipersilakan untuk raise hand atau bisa jadi untuk memberikan rambu-rambu di kolom chat. Oke, kita tunggu sampai 21.45. Sambil mengingatkan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, untuk kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu semua yang berada dalam Zoom, jika memungkinkan dan dikondisikan untuk mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk memberikan kelancaran atas komunikasi yang kita jalin di dalam Zoom tersebut. Oke, baik Ustadz, mungkin sudah tidak ada lagi penanya dari partisipan. Baik, langsung saja kita ke doa, dan doa dipersilahkan Ustadz. Saya baca doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna minhu ma nusina waj'al a'malana maqbula. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa tersebut dan menjadi penutup pada agenda kajian fikih kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ada baiknya dari para operator untuk mengambil sesi dokumentasi. Sebentar ya Ustaz, untuk sesi dokumentasi Ustaz. Silakan. Dipersilakan kepada Abangda Ari Febrian Dika untuk mengambil sesi dokumentasinya. Nanti link Zoom-nya di apa ya? Kalau yang direkam itu minta dikirimkan, ya. Oke, baik Ustaz. Baik, untuk seluruh yang hadir di Zoom, silakan on cam, kita ambil sesi dokumentasi sebentar. Di sini ada 3 slide.
Oke, baik. 1, 2. Udah, Mas Bar. Oke, terima kasih kepada Bang Dari Febriandika yang telah mengambil sesi dokumentasi. Maka dengan sesi dokumentasi tersebut berakhir pula acara atau agenda kita dalam kajian fikih malam hari ini. Dan untuk jadwal selanjutnya kita akan bertemu lagi di tanggal 18 Agustus 2021 dan semoga semua yang hadir pada malam hari ini bisa berhadir lagi di tanggal 18 Agustus 2021. Baiklah, maka dengan ini saya sebagai moderator dan MC undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.